Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan tema organisasi dan pengorganisasian dan tingkatan manajemen. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah bentuk wadah atau tempat saling berkumpulnya sekelompok orang untuk dapat melakukan kerjasama secara rasional dan sistematis, terkendali, terpimpin rapi agar mampu mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati sehingga dapat memanfaatkan sumber daya yang ada. Ciri-ciri organisasi. Yang pertama, peraturan. Peraturan yang disusun untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi tentu sangat penting untuk membatasi sumber dayanya agar tetap dapat bekerja sama dengan baik dan menjalankan pekerjaannya. 2. Memiliki anggota. Memiliki anggota atau sekelompok orang di dalamnya yang berjumlah 2 orang atau lebih agar dapat menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama. 3. Memiliki suatu tujuan organisasi yang akan dicapai bersama, sehingga kegiatan yang dapat dilakukan di dalamnya akan lebih jelas dan terarah. 4. Saling bekerja sama menjadi ciri khas utama dalam organisasi, karena bagaimanapun setiap anggota yang ada di dalamnya harus dapat saling berkomunikasi agar dapat membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Manfaat organisasi: 1. Memperluas pergaulan. 2. Melatih leadership. 3. Membentuk karakteristik seseorang. 4. Mudah memecahkan masalah. 5. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita. Unsur-unsur organisasi. A. Lingkungan, environment. Faktor lingkungan juga memiliki peran yang penting karena akan sangat berpengaruh terhadap sebuah organisasi. B. Tujuan bersama. Tujuan bersama yakni bentuk sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi itu sendiri, baik dari sisi prosedur, program, pola, sampai dengan hasil akhir dari pekerjaan organisasi tersebut. C. Sumber daya alam. Selain lingkungan, sumber daya alam juga menjadi unsur penting yang harus sumber daya alamnya harus memadai agar organisasi berjalan dengan baik. D. Personil. Personil merupakan menjadi unsur terpenting di dalam sebuah organisasi di mana masing-masing personil memiliki tingkatan dan tugas dan tanggung jawab itu tersendiri. E. Peralatan, equipment. Dalam mencapai berbagai tujuan diperlukan sarana dan prasarana yang menadai yakni kelengkapan sebuah organisasi. Contohnya kantor, SDM, sumber daya manusia, dan lain-lainnya lah. F. Kerjasama, teamwork. Organisasi hanya bisa mencapai tujuan bersama apabila anggota dan organisasi tersebut melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara bersama-sama. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi politik. Suatu organisasi politik dapat dipahami sebagai suatu bentuk asosiasi atau gerakan politik yang fungsinya adalah mengekspresikan ideologi suatu rakyat dalam hal-hal publik tertentu yang dapat menjadi kepentingan umum. Yang kedua, organisasi bisnis. Dalam dunia bisnis, organisasi dapat dipahami sebagai suatu entitas sosial yang dibentuk atau disusun oleh 2 orang atau lebih yang bekerja secara terkoordinasi dalam bentuk lingkup lingkungan eksternal tertentu yang bertujuan pada tujuan kolektif. Yang ketiga, organisasi sosial. Organisasi sosial dapat dilihat sebagai suatu kelompok orang yang saling terhubung satu sama lain sehingga mempunyai ide-ide yang sama, yang memungkinkan saja mereka bekerja untuk proyek yang sama. Contohnya universitas, keluarga, dan lain-lain. Yang keempat, organisasi teknis. Organisasi teknis terdiri dari sekelompok orang yang harus memenuhi tugas-tugasnya tertentu secara sistematis dan terkoordinasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya, jasa konstruksi, industri, atau bidang jasa lainnya termasuk dalam organisasi ini. Teori-teori organisasi. Yang pertama, teori organisasi modern. Teori organisasi modern adalah suatu teori yang bersifat terbuka di mana semua unsur organisasi dapat dimiliki satu kesatuan yang saling ketergantungan satu sama lain. Yang kedua, teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik adalah suatu teori yang mempunyai konsep organisasi mulai dari tahun 1800 atau abad ke-19 yang mengartikan bahwa organisasi adalah sebagai struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan,
komunikasi, dan faktor lain ketika orang bekerja sama. Yang ketiga, teori organisasi neoklasik. Teori organisasi neoklasik adalah suatu teori yang hanya menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial, baik sebagai individu dan kelompok dalam lingkungan kerja. Pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah fungsi kedua dalam manajemen dan organisasi, didefinisikan sebagai proses pengorganisasian struktur organisasi sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungannya. Hasil dari pengorganisasian adalah struktur organisasi. Pengorganisasian adalah langkah menuju mengidentifikasi, mengklarifikasikan, dan mengatur berbagai kegiatan yang terlihat. Misalnya, bentuk fisik yang cocok untuk area kerja administratif, area laboratorium, dan penugasan tugas dan wewenang kepada seseorang yang mendelegasikan kekuasaan dan lain-lain, yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan pengorganisasian: 1. Membantu koordinasi. 2. Memperlancar pengawasan. 3. Maksimalisasi manfaat spesialis. 4. Penghemat biaya. 5. Meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Tahap pengorganisasian: 1. Tahap kreativitas. 2. Tahap pengarahan. 3. Tahap pendelegasian. 4. Tahap koordinasi. Prinsip pengorganisasian: 1. Prinsip spesialisasi kerja atau work specialization. 2. Prinsip otoritas atau authority. 3. Prinsip rantai komando atau chain of command. 4. Prinsip pendelegasian wewenang atau delegasi. 5. Prinsip rentang kendali atau span of control. Kemudian proses fungsi pengorganisasian ada 5, yaitu 1. Mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. 2. Menentukan tugas utama. 3. Membagi tugas kepada individu. 4. Mengalokasikan sumber daya. Dan yang terakhir 5. Evaluasi strategi pengorganisasian. Tingkatan manajemen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada manajemen puncak, yang harus memiliki keterampilan konsep dengan tugas untuk memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan agar dapat membentuk tim kerja yang baik. Manajemen puncak terdiri dari Dewan Direktur atau Eksekutif, Presiden Direktur, Direktur, Kepala Perwakilan, dan Kepala Divisi. Lalu yang kedua ada manajemen menengah, di mana manajemen ini menjadi penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama. Manajemen menengah atau dalam profesinya adalah manajer menengah, tugasnya membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya atau bisa juga karyawan operasional. Sebagai contoh yaitu manajer cabang, kepala pengawas, kepala departemen, kepala bagian, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah manajemen lini pertama, di mana manajemen ini memiliki keterampilan teknis yang bertanggung jawab, memimpin, dan mengawasi tenaga operasional. Manajemen lini pertama berhubungan langsung dengan tenaga operasional atau karyawan. Contohnya yaitu mandor dalam pabrik. Kepala seksi yang langsung membawahi tenaga pengetik dan tenaga administrasi dalam kantor yang besar, atau pengawas teknis dalam suatu perusahaan otomotif.